Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cikgu Sumpur Kudus. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dikenal dengan P3K. Untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ada 3 kemampuan yang akan diuji, yaitu kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan integritas dan sosial kultural. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal kemampuan sosiokultural. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Yang pertama, budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Jawabannya adalah A. Tradisional. Yang kedua, yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah E. Pembangunan sesuai kemampuan. 3. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Jawaban yang tepat adalah B. Kompromi. 4. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. 5. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah, B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial, C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku, E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawabannya adalah D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kebudayaan nasional Indonesia berlandasan kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Dasar 1945. 7. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Jawabannya adalah C. Bahasa dan kesenian. 8. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa, E. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan yang miskin. Jawabannya adalah B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. 9. Menurut I.B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang, D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, E. Hal-hal yang bersangkutan tingkah laku. Jawabannya adalah C.
Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta, E. Karsa. Jawaban yang benar adalah B. Kebudayaan rohania atau immaterial culture meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, E. Karya dan karsa. Jawaban yang tepat adalah B. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Jawaban yang benar adalah D. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, E. Keluarga. Jawabannya adalah C. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu, B. Hasil rekayasa genetik, C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup, E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Jawaban yang benar adalah E. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. Candi, gereja, B. Bahasa, adat dan ilmu, C. Religi, masjid, D. Patung, lukisan, E. Tari-tarian, film, dan TV. Jawaban yang benar adalah B. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu, B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, C. Membaca koran, D. Ngobrol dengan sesama pegawai, E. Menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Jawaban yang benar adalah A. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban yang benar adalah D. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jawaban yang tepat adalah D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. 19. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin,
B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirim surat sakit dari dokter. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawaban yang tepat adalah C. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat risikonya. E. Mundur begitu melihat risikonya. Jawaban yang tepat adalah E. Demikianlah pembahasan soal sosiokultural. Semoga dapat membantu Bapak Ibu guru menghadapi seleksi kemampuan sosiokultural dalam tes P3K Guru. Sampai bertemu pada pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.